Lulus S1 langsung kerja atau lanjut S2? Bersama gue Arman Zuhad di Kata Millennium. Di samping gue sudah ada Mas Dodi Firmansyah. Halo. Selamat datang Mas. Selamat datang Mas Arman. Salah satu manajer legal Wih. atau legal manager di salah satu perusahaan multinasional. Katanya sih gitu. Jadi yang benar apa nih? Gimana deh Pak? Semenjak sampean menjadi seorang manajer kok makin sulit sampean dihubungin? Malum Pak, lagi masa-masa pandemi. Sebenarnya kita udah pernah bikin podcast atau bikin YouTube, cuma karena clash videonya, karena kita ngulang lagi nih. Iya. Nah, waktu sampean kemarin tuh masih gampang tuh dihubungin tuh, masih oke. Sekarang pas lagi makin naik jabatan, makin sulit ya. Gak sih Pak, gue sih ngeles aja sebenarnya. Bosan gue ketemu sama lu. Sudah berapa lama menjadi manajer? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dari tahun sekarang 2019 lah, mungkin ya bulan Juli 2019 lah. Gimana setelah menjadi manajer? Apakah itu impian yang tercapai atau bagaimana? Impian dulu pada saat belum mencapai ke posisi itu, tapi setelah di posisi itu ya pusing juga ternyata bro. Kita biasanya ngelihat bos-bos kita ini, meeting mulu nih, asik deh kayaknya nih. Pas kita di posisi itu, capek juga ya ternyata. Beda ya, sama karyawan biasa beda banget ya? Ya ada perbedaan lah, yang jelas ada perbedaan. Bedanya apa itu biasanya? Beda aja Pak, dari segi tanggung jawab, kemudian dari cara kita menyampaikan, yang biasanya kita harus, di atas kita ada layering, cuman kita harus jadi, ya mungkin bukan orang pertama, cuman ya orang di ring keduanya lah mungkin, untuk sampai ke atas, seperti itu. Oke. Kira-kira. Bisa diceritakan nggak? Dari legal sampai saat ini menjadi manajer, tuh kisahnya seperti apa? Apakah selancar yang dipikirkan orang ataukah susah gitu kan? Gue termasuk yang kutu loncat. Oke. Kutu loncat. Jadi ya lu bisa bayangin, gue mulai, lu kan sama gue 2016 kalau nggak salah. Gue masih numpang di tempat lu tuh, ya kan? Betul. Lu bayangin aja orang daerah langsung ke apartemen yang begitu hinar-binar di Jakarta. Dengan rame itu malam, ya luar biasa sih. Jadi gimana ya? Maksudnya dari kutu loncat itu apa Mas? Iya, gue berpindah-pindah lah di satu perusahaan ke perusahaan lain. Gue sempat juga di law firm seperti itu. Jadi ya sebenarnya dilematis. Dilematisnya artinya gini, ya kalau gue dibilang, orang kadang bilang, lu ngapain loncat, lu mending di situ konsisten ya kan. Nanti masalah jabatan itu ngikut sendiri. Cuman ya itulah dilematisnya, karena gue termasuk orang yang terlambat sebenarnya, karena kan dulu dari S1 ke S2 gue terus terang nggak kerja, jadi bener-bener lanjutin Pak. Potong waktu ya akhirnya telat, jadi teman-teman gue udah settle di posisinya masing-masing, gue baru mulai kerja gitu kan. Nah sedangkan impian setiap karyawan, jadi lu nggak munah lah, misalnya lu sekarang posisi staff, lu pengen paling enggak step by step naik. Nah mungkin gue termasuk orang yang gak sabar, jadi pada saat itu gue ada kesempatan oke, jadi gue dari staff misalnya naik lagi ke SPV, ke Asmen, sampai dengan akhirnya saat ini gitu. Ya memang kadang karakter orang beda-beda, kadang ya dari satu perusahaan aja udah konsisten itu bakal nanti naik sini, betul. Tapi gue juga gue rasa gue kan bisa mengukur gue sendiri sama apakah kita bisa berkembang di situ. Artinya dengan ekspektasi kita, ya udah gue mutusin ya ada kesempatan aja sih bro, jadi ya udah gue pindah. Sudah berapa company berarti? 4 tahun gue 5 company sih sebenarnya. Gila ya. Gue ada yang 1 tahun itu bener-bener nggak nyampe 1 tahun deh di situ gawe. Udah ya. 4 tahun dengan 5 perusahaan company, berbeda. Yes. Udah berapa grup WhatsApp?
Banyak yang di-kick gue. Gak loyal kick. Iya, kayak gue udah ada yang gue sadar diri aja. Kayaknya gue begitu gue masih ada di situ, nih orang kayaknya nggak pada aktif, sebelumnya aktif. Gue rasa mereka udah bikin grup WhatsApp lagi. Oh iya. Udah gue akhirnya gue live aja kan di situ. Ya, tadi kan sempat di-mention tuh bahwasanya Mas Dodi itu sebelum ke Jakarta atau sebelum kerja melakukan kuliah dulu S2. Nah, mungkin agak sedikit di-highlight kenapa dulu memutuskan S2 tidak langsung kerja. Ya itu yang tadi gue sempat singgung, memang ketakutan gue di awal. Senior gue tuh ada kan, sudah banyak lah senior gue. Mereka beberapa mengeluhkan bahwa ribet nih kerjaan gue nih, belum lagi nanti kalau S2 kan adalah tesis bimbingan ya kayak S1 lah. Jadi gue udah parno di awal. Ya udahlah, mumpung ada kesempatan juga, ya udah akhirnya gue coba S2. Kan biasanya kalau di kita itu ada istilahnya kalau mau S2 itu kalau bisa kerja dulu gitu kan ya. Nah, supaya di S2 juga tidak kosong-kosong banget. Iya. Entah pengalamannya sudah ada, jadi pas lagi diskusi juga kita ada share pengalaman gitu kan ya. Yes. Nah, pada saat S2 itu ada kendala nggak dengan tidak bekerjanya sebelum? Sebenarnya kalau kendala enggak, cuman experience-nya yang kurang sih. Teman-teman gue kan kebetulan gue S2 ngambil yang kelas weekend. Yes. Jadi kuliah gue itu hari Jumat sore sama Sabtu. Nah, rata-rata kan orang pada kerja tuh. Ya kan? Mereka dengan permasalahannya kemudian bisa didiskusi tuh ngalir aja gitu kan. Nah, gue yang belum terjun sama sekali ya udah dengerin pada senior pada ngomong ini dan sebagainya. Cuman ya ngambil ilmunya dari situ aja sih. Oke, jadi dari diskusi orang aja gitu ya. Iya, memang experience-nya yang kurang. Jadi gue di situ lebih sedikit ngomong. Gitu sih. Oke, berarti Dan pada saat kerja, saat ini kan kalau bisa dikatakan tidak sesuai dengan gelar. Pada saat awal kerja ya. Pada saat awal kerja kan sampean masuk di staf legal. Pertama gue bahkan HR bro. Pertama HR. Tadi HR. Ya kan karena di platform pencari kerja lah seperti itu ya. Gue apa aja deh, pokoknya gue mau kerja dulu, begitu S2 selesai, gue apply lah. Pokoknya mana aja deh yang lebih dulu. Karena kan setahu gue ya yang relate masih ya, kalau nggak legal, kalau di corporate ya legal ya HR gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu HR. Ya udah gue masuk di situ, nggak nyampe sebulan lah akhirnya ditarik ke legal. Ya udah, ya gue ngerasa pas aja nih, momennya pas aja udah. Tapi kan kalau dilihat dari status gelar kan nggak maksudnya turun lah jadi legal mah. Jadi legal S1 juga bisa kan gitu kan ya. Apakah ada omongan di tetangga tuh kalau ngomong sadis tuh atau mungkin lalu ngapain lu S2 kalau juga jadi legal staff gitu kan. Bagaimana Mas? Warganet ya. Itu hanya sebagai gelar aja sih sebenarnya. Itu lebih ke arah pendidikan. Tapi kalau menurut gue pribadi ya itu nggak ada salah mau jadi apa kayak, atau lu bahkan nggak menjadi seorang legal pun sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Cuman ya udah lu mastering ilmu aja S2 gitu. Jangan lu anggap itu sebagai beban lu paling nggak harus di posisi ini. Agak susah sih kalau untuk saat ini kalau kita sudah sudah memposisikan diri kita di level tertentu gitu. Oke. Berarti ya nggak perlu menyesal lah hal seperti itulah ya. Enggak sih, harusnya untuk S2-nya nggak nyesal amat lah ya. Enggak sih, karena sudah mulai dewasa. Yes. Saat ini sudah menjadi manajer dan apakah untuk kuliah di S2 itu memberikan berkah tersendiri ketika sudah menjadi manajer? Ada ada experience atau mungkin ada ilmu tertentu yang akhirnya dipakai sehingga menjadi manajer jadi lebih mudah beradaptasinya gitu. Sebenarnya kalau gue bilang agak nggak berkaitan, cuman mungkin dari segi analisis lu lah. Kalau lu S1 sama S2 pastinya kan berbeda nih dari cara pikir sama analisis. Kalau kan di kebetulan juga S2 hukum, jadi
bisa dikatakan S2-nya tidak terlalu membantu juga, tapi juga tidak rugi juga. Iya, kalau dikatakan nggak membantu, sebenarnya membantu aja sih, membantu. Lebih kepada cara berpikir yang mungkin Iya, membedakan iya, S1 dan S2 ya. iya, iya, iya. Cara kita membedah masalah, Iya. cara kita melihat suatu masalah itu gitu Mas ya. Mm-mm. Eh, saat ini nih Mas sudah menjadi manajer belum nyampe setahun, nggak tahu cukup dia ada permasalahan tahun 2020 itu COVID-19. Ini pandemik lah. Oke. Apakah sebuah tantangan baru kalau kata gue ketika seorang manajer bertahan mempunyai perform yang bagus di kondisi pandemik ini tuh menjadi catatan plus menurut gue, karena di saat kondisi pandemik aja dia bisa perform, apalagi kondisi biasa gitu kan ya. Nah pertanyaannya adalah apakah pandemik ini mempengaruhi pekerjaan sampean atau tidak sama sekali sebenarnya? Pasti berpengaruh sih, apapun itu pasti berpengaruh. Kita kan pasti ada yang namanya komitmen atau kerjasama dengan beberapa mitra kita lah, mitra atau klien kita lah. Pasti di semua sektor usaha gue rasa merasakan itu kan. Cuman dengan dengan perkembangan waktu ini kan juga ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dari mulai stimulus, kemudian relaksasi, kemudian keringanan-keringanan itu sudah cukup membantu. Memang terkadang ada beberapa klien gitu kan mendasarkan ini sebagai satu keadaan kahar force major gitu kan. Cuman harus dilihat dulu seperti apa gitu kan. Tidak bisa dibungkus sama rata semua harus force major, enggak seperti itu. Jadi kan kita berdampakkah langsung ke klien ini atau enggak gitu kan. Enggak bisa, pokoknya alasannya enggak bisa, semua harus ada semacam renegotiate lah. Even walaupun di dalam satu perjanjian gitu ya, kontrak itu enggak ada klausul force major, walaupun itu sebenarnya sih harusnya kalau legal sudah sangat common dengan klausul force major ini. Cuman itu pun bisa aja kok kalau misalnya kita nggak nyentuh itu, bisa aja kok. Jangan itu menjadi satu yang menjadi kendala kita dalam bekerja sama. Pasti kan ada itikat baik gitu kan. Melakukan kerjasama dari awal baik, kemudian kita ya intinya renegosiate aja sih. Pada saat pemerintah mengeluarkan peraturan yang akan diberlakukannya PSBB, itu sudah berapa banyak klien yang nelfon pada saat itu? Klien apa? Klien yang nelfon, Mas, kita kayaknya perlu renegosiasi deh, atau bagaimana gitu? Ada yang nelfon, ada yang memang enggak. Cuma dari performnya ini ada beberapa prestasi yang mereka tidak penuhi sebagaimana yang ada di klausul dalam perjanjian seperti itu ya. Cuman ya kembali lagi memang untuk hal-hal tertentu kita juga nggak bisa langsung lu nih harus kayak gini, kita kenakan denda misalnya, kita sanksi dan lain sebagainya, nggak bisa kayak gitu juga Pak. Jadi ya harus kita lihat porsinya seperti apa sih. Jadi ya memang intinya sih kita harus ngeliat dulu, nggak bisa kita langsung bilang A, B, C gitu, nggak bisa sih. Kan soalnya kerjasama ini berkesinambungan lah orang bilang kan. Jadi nggak hanya itu juga, jadi setiap bulannya ada terus itu untuk jangka waktu tertentu. Jadi kita juga nggak mungkin yang namanya apa-apa pasti dibawa ke arah yang dispute atau permasalahan-permasalahan, nggak bisa. Gitu. Ada kontrak yang akhirnya mundur atau di cancel nggak ketika ada COVID ini? Sebelumnya kita udah MOU nih, udah MOU. Tanggal sekian bulan Maret mungkin kita akan tekan kontrak, tapi kalau udah pandemi ini ntar dulu ya. Gitu. Nah itu bagian dari renegosiate yang tadi gue bilang. Ada juga beberapa yang kita adendum lah, kita biasanya merubah yang ada di klausul perjanjian itu. Kadang ada yang seperti Bro bilang tadi, harus tadinya Maret kita mundur sampai kapan ya, itu sangat mungkin sekali, dan memang kebanyakan juga seperti itu. Jadi ya itulah bentuk dari itikat baik kita ya. Yang
yang apa ya istilahnya ngeyel pun banyak juga, cuman kan ya memang harus pelan-pelan lah, setiap Iya. orang kan beda-beda seperti itu. Iya dong, gimana nggak ngeyel? Ini kan masa dimana kita bisa renegosiasi, Iya, masa iya, dimana iya. kita bisa one prestasi ya Iya. kan? Atau kesempatan dia untuk oke lah, ini kayaknya gue bisa nih masuk ke sini. Gitu. Cuman itu yang keliru sih menurut gue sih. Jadi walaupun sebenarnya first major misal hal yang tidak bisa kita apa namanya kehendaki kita lah, act of God lah. Cuman kan khusus ini kan apakah dia benar yang betul-betul berdampak atau tidak gitu kan. Oke. Kalau nggak terlalu berdampak ya fine-fine aja gitu ya. Ya mungkin nanti kalau misalnya tidak terlalu berdampak, mungkin kita jalur alternatif apa sih yang kira-kira nih nggak merugikan kita, nggak juga memberatkan mereka. Seperti itu. Dampaknya besar banget gak sih ke perusahaan sebenarnya? Pasti besar banget pasti. Apalagi di sektor usaha yang gua sekarang ini memang dampaknya secara langsung. Jadi ya pintar-pintar kita jalin inilah apa komunikasi sama klien-klien kita juga supaya klien ini kan sebenarnya juga sesuatu yang harus di-maintain gitu. Jadi nggak bisa kita langsung A, B, C, nggak bisa. Kita sama-sama susah apa? Kita win-win solution aja sih. Oke Mas Dodi, mungkin dengan pengalaman Mas Dodi yang sudah di dunia profesional selama 4 tahun dan berawal dari staf paling bawah walaupun punya gelar S2, tapi mulai dari awal, apa saran-saran atau mungkin tips untuk fresh graduate yang jurusan hukum supaya karir cemerlang? Ya, lu ikutin aja ini apa passion lu, kata hati lu. Sebenarnya nggak ada yang salah. Lu mau S2 dulu atau mau kerja dulu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau lu menjadikan itu sebuah alasan. S2 dulu atau kerja dulu nanti gue nggak bisa ini. Enggak sih, itu sebenarnya ngikutin aja kata lu pengen apa. Kalaupun seandainya lu harus kerja dulu terus lu pengen S2, ya nggak masalah juga. Tapi kan lu harus komitmen juga sama apa yang lu udah pengen S2. Ya udah kerja lu bisa nggak? Ya harus bisa gitu. Jadi ya masing-masing sih katanya sih. Yang pasti walaupun S2 ataupun nggak S2 semua sama lah kalau di dunia kerja saat ini ya sama lah. Mungkin kalau di dunia kerja yang lebih profesional ada gelar-gelar tertentu, biasanya sih profesi-profesi itu memang diperlukan. Cuma kalau gelar akademik menurut gua kalau lu sebagai fresh graduate ya udah lu mulai aja, lu mau apapun nggak masalah lah, mau S2 atau S1, yang penting kebutuhan lu saat ini pengen kerja atau apa gitu. Kalau lu pengen kerja lu nggak usah terlalu banyak A, B, C, D. Udah lu jalanin aja. Nggak usah membalaskan duit tinggi-tinggi banget, kecuali emang benar-benar lu ada nilai yang orang lain nggak punya di diri lu. Ngomong masalah nilai, menurut Mas Dodi sebagai manajer, apa yang dilihat sebagai user ya? Apa yang dilihat? Nilai akademis atau nilai experience? Kalau gua, tatanan gua saat ini, gua kalau ingin meng-hire orang, memang jelas pertama pendidikannya apa, tapi gue nggak terpatok apakah S1, S2, bahkan S3 misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi pada saat lu lihat dia sesuai dengan requirement, terus lu ajak ngobrol lah, dia tuh ngerti nggak, experience nggak, atau dia tuh ya kan banyak pak sekarang ya udah yang penting lulus aja gitu kan. Ya setidaknya lu walaupun dulu kupu-kupu kuliah pulang ya lu adalah satu, atau setidaknya kalau mau ketemu sama user nih lu belajar lah. Gue pernah nemuin bro, jadi bener-bener nggak ngerti, jadi gue juga mau nilai, gue nggak ngerti mau nilai dia tuh apa gitu. Paling nggak tuh lu ngerti. Ya bagus lagi memang kalau untuk posisi tertentu itu experience sih. Experience itu sangat dibutuhkan. Karena kan experience itu menentukan pada saat lu mulai kerja. Ini rekan-rekan lu atau teman-teman lu yang satu divisi ini nggak terlalu lama untuk adaptasi. Lu nggak perlu berlama-lama. Itu menjadi poin tersendiri menurut gua. Berarti dia harus mempunyai
nilai yang memang paling nggak harus belajar dulu lah ya, belajar profesional ya, belajar secara bukan secara akademis tapi secara aplikasi. Iya, Harus paham secara aplikasi. iya. Berarti oke. Berarti mungkin orang-orang yang sudah berorganisasi ataupun belum lebih pilih yang mana kalau Mas Odi sebagai user? Atau Oke. nggak peduli dah mau lo organisasi atau enggak, yang penting ketika lo wawancara sama gue, lo mempunyai pengetahuan tentang aplikasi hukum yang jelas gitu aja. Oh, kalau ini jadinya nanti personal ya kalau Iya, personal ya. sebagai user. Kalau gua sih pasti melihat itu ya yang paling satu nilai plus itu untuk orang yang berorganisasi, karena kan di situ dia mulai mungkin kalau organisasi kan harus yang relate juga, kayak misalnya gua nih berarti kan dia aktif, kemudian dia organisasi ini terkadang nanti lu bakal ketemu orang-orang yang itu-itu aja. Gue termasuk dulu orang yang nggak berorganisasi. Nah, gue merasakan itu pada saat gue kerja. Misalnya, gue sekarang ada di posisi legal nih. Cuman gue juga dipercaya kebetulan untuk mencari beberapa mungkin law firm lah, law firm ini, law firm untuk litigasi di tempat gue lah. Karena kebetulan kalau di legal di tempat gue itu untuk litigasi nanti diarahkan ke law firm. Jadi pada saat gue cari nih, ujung-ujungnya gue cari teman-teman gue juga. Akhirnya kan kalau seandainya dulu gue sering berorganisasi, gue ngerti nih orang ini, lu experience di mana, lu etikanya gimana? Iya, bekerjanya. Iya, betul, itu salah satu penilaian juga, sama dia spesialisasinya di mana misalnya gitu. Jadi gue nggak perlu repot-repot tanya-tanya gue googling kemana, bahkan orang nggak kenal gitu. Kalau misalnya organisasi kita kan tahu nih, bro, lu ada ini nggak di sini, lu experience lu apa nih? Jadi itu lebih memudahkan sih. Nah, kenapa gue tadi bilang satu poin plus buat orang-orang ini, yaitu jaringan itu yang jaringan itu yang memang dibutuhkan, bro. Oh, tapi sampean 4 tahun tanpa jaringan apa-apa di Jakarta? Gue nggak ada jaringan apa-apa, tapi ya udah, gue yang penting apply aja udah. apply. Target setelah manajer jadi apa, Mas? Aduh, kalau finance gitu kan biasanya ada CFO, Chief of Finance gitu kan. Kalau anak marketing, Chief of Marketing. Nah, kalau legal itu ada nggak sih Chief of-nya gitu? Ada Pak, ada chief of, ya itulah pokoknya di posisi tertinggi dalam satu perusahaan atau law firm gitu ya. Itu pasti ada. Cuman gini, gue dulu terobsesi pada saat gue masih jadi staff, SPV, misalnya asmen dan sebagainya. Nah, di dalam setiap tahapan itu, gue merasakan kok setiap gue naik, nih kok tekanannya semakin besar nih. Nah, ya di posisi gue saat ini ya gue udah lumayan merasakan lu harus jadi misalnya decision maker di posisi lu, dan lu harus mengkoordinasikan, dan itu tanggung jawabnya gede banget. Justru yang disorot itu sebagai di setiap divisinya ya lu orang yang di situ gitu loh. Bos lu nggak peduli gimana anak buah lu ngerjain apa, cuman bos lu nanyain ke lu gitu, yang perform lu gitu. Gue saat ini di posisi ini memang ada keinginan ke sana, ya namanya manusia nggak pernah puas loh. Ya kan, nggak pernah puas. Tapi ya gue sekarang udahlah, gue menikmati menjalani, kalau ada kesempatan ya ayo gitu. Cuman ya nggak terobsesi kayak dulu. Bukan juga sebenarnya gue, lu berarti nggak terobsesi nih? Enggak, gue pengen. Cuman ya udah, gue sekarang menikmati aja jalannya gitu kan. Kalau dipercaya ke jenjang atau level yang lebih tinggi ya kenapa enggak, bro? Ya kan? Tapi lu harus sadari bahwa semakin tinggi posisi lu, semakin lu bakal kesorot banget sih. Jadi mungkin bahkan lu bisa orang yang bisa sewaktu-waktu ditendang daripada lu menjadi staff gitu. Lebih mudah ditendang. Pasti. Jadi pada saat di bawah kita, aku pengen ke sono, pas di atas lah, selalu santai.
ternyata di atas nggak senikmat itu gitu ya. Anginnya lebih kenceng ternyata. Ya kan? Aduh, belum pula kalau misalnya staff kan kita ada banyak beberapa staff gitu kan, namanya manajer kan pasti kepala harus ada satu nih ya kan, kita berkoordinasi banyak orang, semakin banyak gak cocok atau ada ternyata teman kita yang ingin duduk di posisi itu juga gitu kan, artinya itulah ya, itu ya apa ya yang harus kita hadapi sih. Aduh, serius banget malam ini. Kayak pusing gue jawabnya. Oke, terima kasih Mas Dudi atas Thank you. cerita-ceritanya. Semoga generasi-generasi pasca milenial bisa mengambil hikmah dari cerita generasi milenial. Sampai jumpa kembali bersama gua Arman Zuhad di Kata Milenizen. Dadah.